Hai fan, kembali lagi dengan cerita Yehai Mohabaten yang akan diawali dengan cerita Ishita sedang ngobrol dengan Patak di telepon dan meminta Patak untuk menemuinya di kliniknya. Tapi jangan memberitahu Raman soal ini. Raman lalu menemui Ishita dan bertanya, apakah kamu mau pergi ke klinik? Aku baru saja membuat rencana untuk kencan makan siang dengan kamu. Aku ada pertemuan dengan Parundawan, sahut Ishita. Kalau begitu aku akan mengantar kamu ke klinik. Kemudian Raman dan Ishita segera pergi dari sana. Tak kemudian Raman mendandatangi sebuah berkas dan meminta Abhishek untuk menghukum Ken. Aku tidak berdaya, tidak bisa menghukum Asok. Dia itu orang yang murahan. Dia juga telah merusak rumah tanggaku, menyakiti Ishita dan anak-anak. Sekarang aku telah kehilangan bayiku. Aku berharap aku tidak berhubungan dengannya lagi. Tapi beberapa orang ada di sana yang menjadi bagian kehidupan yang tidak diinginkannya, ujar Raman kesal. Tidak usah cemas, Raman. Rupanya tanpa sepengetahuan mereka, Sagun mendengar pembicaraan mereka berdua. Raman bergegas keluar dari sana. Tiba-tiba Sagun menghentikannya dan meminta maaf pada Raman. Mereka berdua lalu ngobrol bersama. Sagun menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Sagun, ini semua bukan karena kamu. Terima kasih Raman dan maafkan aku sekali lagi. Kemudian mereka berdua saling berjabat tangan. Aku harus pergi. Ishita pantas mendapatkan semua kebahagiaan, Raman. Aku tahu kalau kamu pasti akan selalu membuatnya bahagia, sahut Sagun. Kemudian Raman berlalu dari sana. Saat itu Sagun mendapat telepon dari Patak dan Patak memberitahu Sagun kalau dia baru saja bertemu dengan Ishita dan Patak meminta bantuan Sagun. Aku bisa melakukan apa saja untuk membantunya. Kemudian Sagun janji bertemu dengan Patak di suatu tempat. Sementara itu Raman mendatangi klinik Ishita dan menunggu Ishita yang saat itu sedang sibuk dengan pasiennya. Di sana Raman mendengar orang-orang membicarakan tentang Ishita yang telah kehilangan bayinya dengan menyelamatkan keluarganya. Dokter Ishita akhirnya mengandung juga setelah melalui begitu banyak kesulitan. Tapi sekarang dia telah kehilangan bayinya, gunjing mereka. Raman langsung memarahi mereka yang telah bergosip tentang Ishita dan dirinya. Ishita menghampiri mereka dan menghentikan kemarahan Raman. Raman, kita seharusnya tidak usah mempedulikan gunjingan mereka. Baiklah, sekarang kamu duduk di sini bersama mereka, ujar Raman lalu membuat mereka mentertawakan diri mereka sendiri. Raman, bukannya kita akan makan siang bersama? Tidak jadi, aku tidak jadi makan siang. Raman bergegas pergi dari sana. Ishita pun merasa sedih dan berkata dalam hati, aku harus bisa membuat Raman merasa lebih baik lagi. Aku harap Patak bisa melakukan sesuatu, batin Ishita. Dokter Manoj menemui Raman di kantornya. Dokter Manoj, aku ingin Ishita mempunyai bayi lagi karena banyak orang yang menghinanya kalau dia itu mandul dan tidak bisa mempunyai anak. Itulah mengapa aku datang ke sini. Tuan Raman, ada sebuah cara yang bisa membuatnya menjadi seorang ibu. Raman kaget mendengar ucapan Dokter Manoj. Kamu serius? Bagaimana caranya? Tanya Raman penasaran. Dokter Manoj pun memberitahu Raman tentang program ibu pengganti. Ini adalah satu-satunya cara yang kita punyai sekarang. Itu artinya bayiku dan Ishita, tanya Raman bingung. Itu artinya si bayi akan digantung dalam rahim wanita yang lain. Teknik ini sudah terkenal sekarang, Tuan Raman, jelas Dokter Manoj. Tapi aku ingin membuat Ishita bahagia dengan mengandung bayinya. Pinta Raman menjadi
menjadi seorang ibu adalah pengalaman yang menguras emosi juga fisik. Kita akan menaruh telur Ishita yang subur yang telah dibuahi di dalam rahim wanita yang lain, tapi itu tetap menjadi bayi kalian. Jelas Dokter Manoj. Tapi siapa yang akan melakukan ini semua? Ada banyak wanita yang mau melakukan hal ini. Dia akan terikat secara hukum dengan kalian berdua dan akan diadakan check up setiap waktu. Sagun akhirnya bertemu dengan Patak dan mulai membicarakan tentang perasaan bersalah Raman. Rasa bersalahnya akan hilang kalau Ashok bisa dipenjara. Ishita ingin beberapa bukti untuk menjebak Ashok dan menghukumnya. Mungkin kamu bisa membantu kami. Aku tidak mengatakan hal ini dengan Ishita kalau aku bertemu dengan Sagun. Sagun akhirnya setuju untuk membantu Ishita. Patak tidak perlu mengatakan pada Ishita kalau aku ikut membantu. Kelemahan Ashok adalah bisnisnya, ujar Sagun sambil menceritakan tentang beberapa pabrik. Sagun akhirnya bertemu dengan Patak dan mulai membicarakan tentang perasaan bersalah Raman. Rasa bersalahnya akan hilang kalau Ashok bisa dipenjara. Ishita ingin beberapa bukti untuk menjebak Ashok dan menghukumnya. Mungkin kamu bisa membantu kami. Aku tidak mengatakan hal ini dengan Ishita aku bertemu denganmu. Aku yakin kalau Ashok telah menjalankan bisnis yang ilegal, ujar Sagun. Tak lama kemudian Patak memberitahu Ishita tentang Ashok yang menggunakan tenaga anak-anak dengan membayar buruhnya dengan murah. Ashok itu memang orang murahan. Kita akan melakukan sesuatu Ishita, ujar Patak. Saat itu Raman sedang dalam perjalanan dan teringat pada ucapan Manoj. Akhirnya ketika sampai di rumah, Raman merasa bimbang. Apakah Ishita akan setuju dengan program ini? Raman mulai memikirkannya dengan serius. Aku akan mencoba untuk meyakinkan Ishita, gumam Raman. Memangnya apa masalahnya Raman? Aku tahu apa itu artinya ibu pengganti, tapi kita sudah mempunyai Ruhi dan Adi. Aku mengerti dan aku bahagia. Aku tidak ingin anak lagi. Aku tahu kalau kita bermimpi untuk mendapatkan seorang anak. Hal itu bisa terjadi kalau dewa menginginkannya, ujar Ishita. Baiklah, bagaimana kalau kita menghadiri pesta bisnis kolegaku? Aku tidak bisa ikut Raman, aku harus bersama anak-anak. Sekali-kali kamu pergi ke pesta tanpa istrimu tidak apa-apa kan? Tapi ingat, kamu harus memakai sepatu yang bersol tinggi untuk menggoda para gadis di sana. Siapa yang bilang kalau penggoda seorang gadis bisa terjadi hanya dengan berdiri saja? Ishita tertawa mendengar jawaban Raman, kemudian berlalu dari sana. Raman kemudian bergumam sambil memperhatikan kepergian Ishita. Aku bisa melihat dengan jelas penderitaanmu Ishita. Impian kita akan segera menjadi kenyataan, gumam Raman. Simi mendatangi sebuah kafe bareng anaknya dan melihat Rinki juga ada di sana. Mungkin Rinki sedang ngobrol dengan Mihir, gumam Simi yang kemudian ikut bergabung dengan Rinki. Rinki, kenapa kamu gak pulang ke rumah? Aku sedang sibuk kuliah kak, dan aku juga sedang mengurusi pengendalian hama di rumahku, ujar Rinki.